yang lain. Jangan sampai ibadah yang ini kita cintai, kemudian ibadah yang lain kita abaikan. Terutama sholat. Terutama sholat. Ingat, yang dihisab pertama kali kelak di hari kiamat adalah sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, ada sebuah pertanyaan yang sangat unik. Kenapa saya bilang unik? Karena isi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ada orang yang puasa tapi dia tidak sholat. Bagaimana kira-kira? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, baik, saudaraku semua, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam Islam, ibadah-ibadah di dalam Islam itu satu dengan lainnya merupakan satu bagian integral yang tidak bisa terpisahkannya. Satu ibadah dengan ibadah yang lain itu saling berkait dengan erat. Jadi tidak parsial, tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Memang untuk pelaksanaannya, syaratnya, rukunnya dan lain sebagainya mungkin sendiri-sendiri. Tapi dia tetap dalam ikatan yang kuat satu sama lainnya, satu dengan yang lainnya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian kita kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana kalau ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Jadi kalau boleh saya menganalogikan atau mengambil perumpamaan atau persamaan, sama saja orang tersebut dia seperti membeli lampu kristal yang sangat indah ya. Mungkin terbuat dari permata, harganya sangat mahal, indah sekali lampu kristal yang dia beli itu. Dia beli lampu itu dengan harga yang sangat mahal, kemudian dia bawa pulang. Ketika pulang, dia baru sadar bahwa dia tidak punya rumah. Jadi kira-kira manfaat atau tidak lampu kristal yang dia beli itu? Tidak manfaat. Sia-sia, sebuah kesia-siaan. Mau ditaruh di mana lampu ini? Di pinggir jalan, atau di tengah kebun, atau mau ditaruh di rumah orang? Tidak manfaat sama sekali buat dia. Karena tentu saja lampu kristal ini harusnya digantung di atap rumah yang indah sehingga akan menambah keindahan rumah tersebut. Tapi dia tidak punya rumah. Dia beli lampu kristal. Ini sebuah kesia-siaan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke puasa tadi. Saudaraku semua, ibadah puasa ini memang ibadah yang sangat istimewa. Dilakukan di bulan suci Ramadan yang juga sangat istimewa ini. Di dalamnya terdapat banyak sekali kebarokahan, rahmat, ampunan, dan lain sebagainya. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini perintahnya dari Allah, sangat jelas. Demikian istimewanya ibadah puasa ini. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, semua ibadah amalnya untukmu, untuk yang mengerjakannya. Tapi puasa itu kata Allah untukku, dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Demikian istimewanya ibadah puasa ini. Tapi masalahnya kan begini, puasa tapi tidak sholat. Saudaraku semua, di dalam Islam, seorang muslim, kemusliman seseorang atau keislaman seseorang dengan kekafiran itu batasnya hanya meninggalkan sholat. Ya, hati-hati ketika meninggalkan sholat. Bahkan kalau dalam waktu lama, bisa jadi orang yang meninggalkan sholat itu sudah jatuh ke dalam kekafiran. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati shalah. Fa in shalahat salahalahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali." Awal pertama yang dihisab, yang diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amal yang lainnya. Apabila rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amal yang lainnya. Jadi sholat utama ini. Sholat itu utama ya. Namun demikian,
Dengan keutamaan sholat ini bukan berarti lantas kita boleh melakukan tidak melakukan atau meninggalkan ibadah yang lain. Sholatnya rajin, sholatnya sangat baik, tapi kemudian dia tidak puasa. Maka ini dosa yang sangat besar. Demikian juga sholatnya rajin, dia tidak mau berhaji padahal dia mampu. Ini dosa yang sangat besar juga. Bahkan diancam ketika seseorang mampu berhaji, tapi dia tidak mau berhaji, silahkan. Dia mau mati dalam keadaan sebagai penyembah api, sebagai penyembah berhala, atau sebagai orang yang beragama lain. Jadi ini ya. Kemudian rajin sholatnya, tapi dia tidak mau berzakat, tidak mau bersodakoh, tidak mau peduli kepada anak yatim, tidak mau peduli kepada orang miskin, maka dia disebut sebagai pendusta agama. Jadi yang saya sebut tadi, semuanya saling berkaitan. Sholat saja tidak mau melakukan ibadah yang lain, ini dosa besar. Tapi melakukan ibadah yang lain, tidak mau sholat, ini sebuah kesia-siaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, total, tidak boleh setengah-setengah. Mau yang ini tapi ninggalin yang ini. Senang dengan yang ini tapi ninggalin yang ini. Senang dengan ayat ini tapi mengingkari ayat yang ini. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Allah ingin ketika kita sudah Islam, maka kita harus kafah, kita harus total. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi demikian kira-kira ulasan singkat dari saya, saudaraku semua. Lakukan sholat, lakukan puasa, lakukan haji ketika mampu, berzakat, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai ibadah yang ini kita cintai, kemudian ibadah yang lain kita abaikan. Terutama sholat. Terutama sholat. Ingat, yang dihisab pertama kali kelak di hari kiamat adalah sholat kita. Jangan sampai meninggalkan sholat. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi ya. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah sikap dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.